Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 402200206 dari jurusan Perbankan Syariah I. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang cara Bank Syariah bekerja. Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada bank konvensional. Namun, dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional bank syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bagi bank syariah. Karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola baik dapat terwujud. Berikut cara dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Baik dalam hal mengelola simpanan nasabah, dana pihak ketiga, maupun pengelolaan pembiayaan, penyaluran dana pihak ketiga. Yang pertama, pengelolaan dana pihak ketiga. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan. Pada dasarnya, fungsi yang ditawarkan serupa dengan simpanan di bank konvensional, yaitu sebagai instrumen penyimpanan uang. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari penerapan konsep bunga, di mana simpanan seperti tabungan syariah tidak mengenal bunga. Di Indonesia, tabungan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islami diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, sebuah lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain merujuk pada aturan dan prinsip syariah, tabungan bank syariah juga tunduk pada peraturan otoritas keuangan, dalam hal ini otoritas jasa keuangan atau OJK. Jika menyimpan uangnya di bank konvensional, nasabah bisa mendapatkan bunga bank, sementara di bank syariah tidak mengenal bunga berbunga karena dianggap riba. Konsep tabungan bank syariah sebenarnya sudah diatur oleh DSN MUI dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 DSN MUI 4 2000 tentang tabungan. Tabungan syariah memiliki akad antara nasabah dan bank. Dalam fatwa tersebut, tabungan yang dibenarkan dalam perbankan syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Menurut DSN MUI, konsep tabungan dengan akad mudharabah adalah nasabah sebagai pemilik dana atau sohibul mal mempercayakan simpanannya pada bank yang berperan sebagai pengelola dana mudharib. Sebagai mudharib, bank syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan dana dari nasabah ini disalurkan untuk kegiatan usaha produktif. Nasabah bisa mendapatkan porsi keuntungan dari pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah. Jumlah persentase keuntungannya sudah disepakati saat pembukaan rekening. Lebih jelasnya, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah atau kesepakatan persentase
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Keuntungan yang diperoleh nasabah dari bagi hasil ini sering juga disebut sebagai sewa modal. Sementara wadiah, yakni dana yang dititipkan nasabah ke bank syariah bersifat simpanan. Artinya, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ciri dari tabungan wadiah ini tidak dikenai biaya pemeliharaan rekening, bebas administrasi, dan tidak ada bagi hasil. Konsep wadiah biasa diterapkan bank syariah sebagai pengganti dari giro pada bank konvensional. Sehingga wadiah bisa dikatakan hampir serupa dengan giro. Perbedaannya dengan bank konvensional, bank syariah tidak menyalurkan dananya untuk usaha yang dianggap tidak sesuai prinsip syariah. Sebagaimana pada produk simpanan, salah satu akad yang lazim digunakan dalam perjanjian bank syariah dan nasabahnya adalah mudharabah. Akad lainnya yang juga sering dipakai yakni musyarakah dan murabahah. Mengutip Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad, bahwa mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada pihak lembaga untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sohibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau LKS dengan pengusaha. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam fatwanya, MUI menegaskan LKS sebagai penyedia dana wajib ikut menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharabah atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Biaya operasional selama penempatan dana ini kemudian dibebankan kepada mudharib. Dalam hal menyandang dana atau LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. MUI sendiri mengatur syarat modal yang diberikan LKS kepada nasabahnya, antara lain modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Tujuan dari perbankan syariah. Yang pertama, bermuamalah secara Islam. Yang kedua, menciptakan keadilan ekonomi dengan pemerataan pendapatan melalui investasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar. Yang keempat, mengentaskan kemiskinan dengan pembinaan pengusaha produsen, pedagang perantara, konsumen, dan modal kerja. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi atau moneter dengan sistem bagi hasil. Yang keenam, melepaskan ketergantungan umat dari bunga bank atau riba. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.